Qais bin Al-Mulawah dan kisahnya bersama Laila. Mari kita mulai. Qais bin Mulawah adalah salah satu penyair Arab dari Mutaimin, rakyat Nazm. Dia tinggal di masa kejayaan Marwah bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwah pada abad pertama imigrasi di Gurun Arab. Qais bin Mulawah terkenal dengan salah satu karyanya yang begitu mendunia di kalangan sastra, yaitu Majnun Laila atau Laila Majnun. Syair-syair yang telah ia ciptakan semuanya disembahkan untuk kekasihnya, yaitu Laila bin Sa'ad. Qais yang begitu cintanya dengan Laila sehingga ketika orang tua Laila tidak merestui hubungan mereka, seakan-akan Qais menggila dengan menciptakan ratusan syair semuanya tentang pujian kepada Laila, sehingga orang-orang pun menjulukinya sebagai Majnun Laila, yaitu orang yang tergila-gila dengan Laila. Muhassinat Maknawiyah merupakan bagian dari ilmu badi, yaitu menjelaskan tentang keindahan makna sehingga terungkap kejelasan makna yang dimaksud. Syair Majnun Laila merupakan syair yang begitu indah baik dari segi lafaz maupun maknanya. Lalu kita lanjut dari cerita si Majnun dan Laila. Pada suatu masa di Jazirah Arab, tinggal seorang pria, tepatnya seorang raja bernama Syed, yang merupakan seorang pemimpin sebuah suku yang dikenal sebagai suku Banu Amir. Dia merupakan seorang raja yang kemakmuran dan kesuksesannya tak ada yang dapat menyamainya. Dia merupakan sosok raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun di tengah kemewahan dan kemegahan yang Syed miliki, kebahagiaannya tidak akan sempurna tanpa seorang anak di sisinya. Siang malam Syed merafalkan doa untuk kelahiran seorang anak. Maka tatkala dikabulkanlah doanya Syed, lahirlah seorang bayi laki-laki yang menyerupai bulan purnama dengan seala keindahan menyinari dunia. Dengan cahaya itu semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Dan di hari ke-15 kelahirannya, orang tuanya memberikan nama Qais, di masa kecilnya Qais dikenal sebagai seorang yang cerdas, unggul dalam pelajaran. Namun di usianya yang masih belia, hal yang tak seharusnya terjadi telah terjadi. Qais bertemu dengan seorang gadis yang memiliki kecantikan yang luar biasa, yang membuat Qais dan teman-temannya langsung terpukau. Qais dikenal sebagai seorang penyair dan sastrawan, serta kisah cintanya yang sangat melegenda dengan seorang wanita yang dicintainya. Gadis itu bernama Laila. Nama lengkapnya Laila binti Mahdi bin Sa'ad bin bin Rabi'ah. Laila merupakan anak dari keluarga kerajaan. Pertemuannya dengan Qais kala itu juga membuatnya mulai merasakan yang namanya cinta tanpa ia sadari. Ketika keduanya mulai saling merasakan jatuh cinta tanpa mereka sadari, seluruh pasang mata telah menyadari akan hal tersebut, bahwa Qais dan Laila tengah jatuh cinta. Lautan cinta. Desas-desus tentang mereka berdua yang sering jalan berdua dan tertawa bersama telah menyebar ke seluruh penduduk, dari tenda ke tenda, dari kedai ke kedai, hingga sampai ke telinga keluarga kerajaan. Qais yang sangat mengagumi kecantikan seorang Laila tak dapat menyembunyikan rasa cintanya kepada Laila. Semakin ia berusaha untuk menyembunyikan, selalu mengagumi kegagalan. Baginya Laila bagaikan sinar matahari yang bersinar di terik siang hari. Bagaimana mungkin bisa menyembunyikannya? Bagi Qais, bersama Laila ia merasa terbang dan jatuh di saat yang bersamaan. Karena tanpa Laila, kesedihannya menusuk-nusuk bagaikan pisau tajam. Hal ini membuat perasaan dan logika seorang Qais tidak lagi sejalan. Ketika hatinya hilang, maka pulalah akan sehatnya. Dia sepanjang jalan ia hanya berputar-putar dalam keadaan tidak sadar, dan tak henti terus mengungkapkan kekagumannya terhadap Laila kepada orang-orang yang ditemuinya. hingga semua orang memanggilnya dengan sebutan Majnun.
Situasi seperti ini dalam suku Laila sudah tidak dapat ditolerir karena berdampak pada nama baik suku Laila. Akhirnya mereka melarang Laila untuk keluar dari tendanya. Seorang penjaga pun ditugaskan untuk menjaga dan memerintahkan agar menangkap Qais jika ia mencoba mendekati Laila. Kepergian Laila menyisahkan kesedihan teramat dalam bagi Qais maupun Laila. Karena perasaan rindu yang teramat dalam, Qais pun berani mengambil resiko dengan mengunjungi tenda yang ditempatkan Laila bersama teman-temannya. Kini Qais yang telah dijuluki Majnun telah berada di tenda kekasihnya, dan tanpa disadari mereka pun akhirnya bertemu. Hanya dengan saling menatap satu sama lain mengirimkan rasa senang dan rindu dalam yang sangat dalam dan diam. Mereka hanya dapat berkomunikasi dalam keheningan, saling menyalurkan rindu yang teramat dalam. Namun pada akhirnya pertemuan singkat itu lagi-lagi diketahui oleh khalayak umum. Majnun semakin hari semakin tidak terkendali. Ia semakin gila karena cintanya terhadap Laila. Tak ada satu orang pun dari sukunya yang dapat membuatnya sadar untuk kembali menjadi Qais. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Yang dia lakukan hanya berjalan tanpa tujuan, tanpa makan dan minum. mereka melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk. Akhirnya sang ayah pun Syahid memutuskan untuk melamar Laila untuk anaknya, gadis yang teramat dicintainya. Syahid melakukan hal tersebut karena menurutnya tak ada jalan lain selain mendatangkan sinar dan cahaya kembali pada kegelapan yang menghantui Majnun. Namun usaha Syahid untuk menyatukan Laila dan Qais jauh dari kata berhasil. Berita tentang kegilaan Qais membuat ayah Laila menolak Syahid, yang membuat Majnun tetap menjadi Majnun. Syahid sebagai ayah Majnun tidak putus asa demi kesembuhan anaknya. Usaha lain yang dia lakukan adalah dengan membawa Majnun ke rumah suci di Makkah. Tiba di latarnya sambil menunjuk ke arah Ka'bah, Syahid berkata, "Lihatlah, semoga engkau menemukan obat bagi sakitmu. Peganglah kiswah Ka'bah dan berdoalah agar Allah menghilangkan rasa cintamu itu." Mendengarkan hal tersebut, tertawa dan berlari menghampiri Ka'bah dan memukulinya seraya melontarkan kalimat atas besarnya rasa cinta terhadap Laila. "Ya Allah," mereka bilang, "aku harus membuang Laila dari pikiranku dan menghancurkan segala hasrat di hatiku untuknya. Tapi kumohon kepadamu, ya Allah, agar kau menulis dalam-dalam wajahnya di benakku, dan bautalah agar hasratku kepadanya semakin besar. Ambillah apa yang tersisa dari diriku dan tawarkan kepadanya sebagai hadiahnya. Ambillah nyawaku dan berikan kepadanya." Syahid mendengarkannya dengan takjub saat Majnun berteriak-teriak. Apa yang telah ia lakukan kini? Segala usahanya yang itu pun tak berhasil. Siapa yang dapat memutuskan rantai cinta di antara keduanya ketika Qais justru mendoakan Laila dan mengutuk dirinya sendiri? Setelah kejadian itu, Majnun memutuskan untuk mengasihkan diri dengan kondisi yang semakin memburuk. Dia terus melantunkan soneta dan odet serta sajak-sajak memuji Laila hingga tersebar ke seluruh pelosok Arab. Sajak-sajak itu membuat Laila terkenal hingga membuat para pria-pria datang hendak meminangnya. Dalam masa pengasingannya, di saat yang bersamaan datang seorang pria yang tak menjumpai kecantikan seorang Laila dan memutuskan untuk menemukannya. Ia adalah Ibnu Salam. Tak membutuhkan waktu tak lama, lamaran Ibnu Salam diterima oleh ayah Laila, dan Laila pun menikah. Kabar pernikahan Laila tak sampai di telinga Majnun hingga 1 tahun lamanya. Sampai suatu ketika seorang pengembara datang kepadanya membawa berita pernikahan Laila. Majnun maupun Laila sendiri berada dalam keadaan sedih dan keheningan terhadap keadaan Laila yang sudah dipersunting. Ketika Laila telah bersuami, tapi jauh dalam pikiran dan ingatannya hanya ada satu kata dan satu nama,
yaitu Qais si Majnun. Laila tak pernah mengizinkan suaminya untuk memiliki susu utuhnya. Bahkan Laila tak sanggup untuk bersekutu dengannya, karena kesuciannya hanya dia peruntukkan bagi orang yang sangat ia cintai, yaitu Majnun. Keadaan pernikahan Laila membuatnya tersiksa dan akhirnya meninggal dunia. Kabar meninggalnya sang kekasih hati membuat Majnun berlari halilintar menghampiri makam Laila seraya mengeluarkan sajak-sajak tentang Laila. Orang-orang di sekelilingnya yang melihat itu tersebut ikut bersedih melihat dua sosok sepasang kekasih yang tak dapat terpisahkan. Sampai pada akhirnya Majnun pun menutup mata dan menghembuskan napas terakhirnya di atas makam kekasihnya Laila. Di dalam kisah ini, Qais dan Laila membuktikan bahwa cinta mereka tak dapat terpisahkan oleh jarak, waktu, serta rintangan apapun. Kesucian, kesetiaan cinta itu mereka bawa hingga keabadian. Itulah kisah dari Qais, kisah Qais dengan Laila. Syair-syair yang ditulis Qais sangatlah menyentuh kalbu dari segi makna dan lafaz bagi siapa yang membacanya. Tiada kisah cinta yang termasyhur dan abadi seperti Laila Majnun atau Qais dan Laila. Dan tidak ada kajian dari sebuah roman yang begitu banyak mendalam terus berjalan dari generasi ke generasi seperti kajian terhadap roman cinta Qais dan Laila. Juga tiada hikayat yang memiliki demikian sebanyak versi seperti hikayat cinta si gila dari Manda Amir terhadap Lailanya. Sepeninggalannya Qais, kisah cinta mereka diceritakan dari mulut ke mulut, bentuk syair maka wajar kemudian menjadi berbagai versi hingga kemudian Syekh Nizam